di Rainbow Dance. Di studio, malam ini Bang Oji yang merupakan sebuah koreografer sekaligus manajer Rainbow Dance atau guru dance sedang marah-marah karena kesal dengan 4 dancer pilihan. Itu karena lagi-lagi asisten yang mengurus para dancer lagi-lagi mengundurkan diri. Tak tahan dengan perlakuan para dancernya, terutama kelakuan Robby, Ronald, Rama, dan Raka yang selalu kurang ajar pada asistennya. Kalian ini masih aja begitu. Kalian pikir abang gak susah cari asisten meskipun homo? Homonya yang tahan banting dong bang. Jangan kayak kemarin, gak sanggup digengbeng, ucap Robby. Iya bang, yang kuat, jangan lemes, lelet lagi. Gak banget deh, biar kita makin semangat ngedance-nya, ucap Ronald. Iya, bener. Kalau bisa, yang multi talent, yang bisa mijit kita kalau pegel-pegel. Sama satu lagi bang, yang mau jadi asisten kita wajib yang holinya masih virgin. Karena setiap ada asisten baru, tugas gue yang unboxing, ucap Rama. No comment, terserah bang aja, ucap Raka yang tak terlalu memusingkan. Ya sudah, abang akan cari sekali lagi. Kalau masih aja tuh asisten baru kabur, gak usah asisten-asistenan. Kalian main pedang aja berempat. Sorry. Ya sudah, kembali latihan breakdance untuk show lusa. Siap bang. Keempatnya pun kembali latihan koreografi. Baik Robby, Ronald, Rama, dan Raka adalah dancer gay. Keempatnya adalah dancer laknat penjahat kelamin yang memiliki kebiasaan yang tak biasa atau nyeleneh, yaitu selalu memakai asisten mereka sebagai budak seks mereka. Seorang asisten yang mengurus mereka harus pintar dan kuat mental, juga kuat segalanya. Karena yang dibutuhkan tak hanya mampu mengurus urusan para dancer saat manggung ataupun di rumah, tapi juga harus siap dan bisa melayani birahi para dancer itu sendiri. Seorang asisten harus mau melayani seks para dancer, baik digilir satu persatu ataupun secara gengbeng rame-rame. Dan tidak boleh menolak, berani menolak langsung pecat. Tapi tak semudah itu, jarang sekali ada asisten yang dipecat. Karena belum saja dipecat, asisten itu sudah resign duluan akibat tak tahan pada perlakuan para dancer laknat itu. Meski banyak sebagian besar yang menjadi asisten itu homo, namun tetap saja tak ada satupun yang tahan dan memilih untuk berhenti. Di ruangan Bang Oji sendiri, Bang Oji sedang pusing mencari asisten baru untuk keempat dancernya. Meski kesal, tapi Bang Oji tak mungkin bisa menolak permintaan dancer pilihannya itu. Itu karena keempat dancer itulah studionya banjir job dan sering diundang-undang untuk manggung, baik sebagai dancer pendamping ataupun dance untuk opening sebuah acara. Tak heran, selain keempat dancernya yang cakep-cakep dan bertubuh macho, keempatnya juga terkenal mampu ngedance apapun, bahkan sesuai request fans or promotor. Tapi sekali lagi, di balik keempatnya yang terlihat sebagai perfect dancer, terdapat kebobrokan di dalamnya, yang hanya menjadi rahasia di dalam manajemennya. Untuk itu, Bang Oji tak bisa menolak permintaan keempatnya. Karena bagaimanapun juga, keempatnya sudah memberi keuntungan kepadanya. Bang Oji pun sudah mencoba berkali-kali menghubungi teman-temannya di gym dan menawarkan menjadi asisten keempatnya. Namun tak ada yang menyanggupi, meskipun bayarannya cukup lumayan. Bang Oji pun mengumumkan tawaran pekerjaannya lewat sebuah grup gay yang ia gabung. Namun tak ada yang tertarik. Mungkin sebagian sudah tahu resiko yang akan didapat, meski sebelumnya banyak yang tertarik dengan gajinya. Karena beberapa anggota yang ada di dalam grup pernah merasakan menjadi asisten dancernya. Dan beberapa anggota itu hanya menanggapi saja. Berbagai macam tanggapan mulai dari kapok, dan bahkan ada juga yang memprovokasi dan mempengaruhi anggota lain agar jangan terkena rayu gaji besar. Namun, tak sedikit juga yang sengaja menjebak anggota lain untuk ikut mempromosikannya juga, terutama pada anggota baru di grup chat itu. Hingga kemudian seseorang menelpon secara japri. Halo bang, saya Rian, ini beneran lowongan ya? Beneran lah, saya sedang membutuhkan asisten untuk dancer saya. Oh, maaf, soalnya tadinya saya sempat ragu. Saya baru masuk grup setengah jam yang lalu. Saya nggak sengaja mendapatkan grup ini di internet. Karena kebetulan saya membutuhkan pekerjaan. Dan ketika saya menemukan grup lowongan pekerjaan, saya langsung masuk. Tapi pas saya masuk,
Bukannya lowongan pekerjaan yang dari tadi saya dapat, malah gambar-gambar sama video-video bokep yang terus-menerus muncul. Dan yang aneh, bokep gay lagi. Saya jadi berpikiran kalau saya salah masuk grup. Hingga akhirnya saya nemu lowongan pekerjaan postingan abang. Haha, grup ini memang cukup menjebak. Tapi grup ini juga memang menyediakan info locker. Jadi kamu gak sepenuhnya salah masuk. Oh gitu ya bang? Iya. Gimana? Tertarik? Tapi saya cuma lulusan SMP bang. Gak masalah. Mau SD, mau SMP. Yang penting bisa melayani dan mengurus keperluan dancer saya. Apapun itu. Sangat mudah kok. Kamu tinggal menyiapkan dan membantu mereka ketika manggung maupun di rumah studio. Intinya, apapun yang diminta para dancer harus kamu layani. Baik bang, saya akan kerjakan dengan sebaik mungkin. Bagus. Kalau boleh tahu, kapan saya bisa langsung kerja? Besok siang bisa langsung kerja. Wah, yang bener bang. Iya, kamu harus bawa pakaian kamu karena kamu harus tinggal di studio. Jadi besok pagi abang tunggu kedatanganmu. Siap bang, makasih bang. Oke. Pagi hari kemudian di studio, pagi ini baik Robby, Ronald, Rama, dan Raka sedang sarapan pagi bersama Bang Oji. Khusus untuk keempat dancer itu memang disediakan kamar di studio untuk mereka tinggal. Studio sendiri adalah sebuah bangunan luas berlantai 2, di mana di bawah sendiri adalah kantor, ruang tamu, dan juga 2 ruangan dance, juga pantry, toilet, dan ruangan asisten juga pembantu dan musola. Sedangkan lantai 2 sendiri terdiri dari 4 kamar. 4 kamar masing-masing para dancer dan satu lagi ada ruang wardrobe dan gudang kecil kemudian kamar mandi. Juga balkon lantai 2. Di ruko itu sendiri ada Mas Tejo, pembantu. Juga ada Pak Samsul, security, serta Pak Ikin, si supir. Pagi ini juga abang dapat asisten baru. Ah, yang bener bang, masih virgin gak? Tanya Rama. Ya ini jelas virgin, tapi kalian jangan macam-macam. Lebih baik hentikan ulah kalian. Kalau kalian mau party, sewa boti atau cari homo yang bisa di BO. Jangan embat asisten sendiri, ucap Bang Oji. Yeh, belum tahu Bang Oji betapa nikmatnya sensasi bisa ngegaulin asisten sendiri. Ya nggak coy? Tul. Lain daripada yang lain, kita emang beda, ucap Robby. Bang Ramah, sekali-kali kasih gue napa buat unboxing duluan, ucap Ronald. Gak bisa. Urusan gunting pita, gue. Karena gue yang paling senior di sini. Baru setelah gue, lo pada boleh icip-icip sampai puas dah. Sialan, sekate-kate lo, mentang-mentang yang tua. Kalian dengar baik-baik. Asisten kalian ini berbeda dari asisten sebelumnya. Dia straight dan butuh kerjaan. Ah, bangsa yang lezat. Dan tugas gue tuh urusan belok-ngebelokin. Apalagi butuh uang, ucap Rama, bak singa kehausan. Heh, lo ngapa diem aja dari tadi? Yang lain pada seneng kita mau dapat mangsa, lo malah diem aja, tanya Ronald pada Raka. Terserah kalian, ucap Raka cuek dan lebih menikmati sarapannya. Jujur, di antara personil lainnya, Raka adalah tipe yang paling cuek dan sebetulnya malas mengikuti ulah ketiganya. Hanya saja, Rama si senior selalu mengancamnya ketika ia menolak. Ya, tak lama kemudian setelah keempatnya sarapan, keempatnya akan diantar supir ke sebuah tukang jahit untuk mengukur pembuatan kostum untuk show. Bang, habis ke tukang jahit, kita mampir ke mall ya. Jalan-jalan, sekalian cek lokasi show kita besok. Pasti stage-nya udah dipasang sekarang. Sama nongkrong tipis-tipis lah, refreshing. Sorenya langsung nge-gym, ucap Rama. Ya sudah, terserah kalian. Tapi malam ini kalian harus latihan lagi. Karena besok sore kita tampil. Setelah keempatnya berangkat diantar si supir, Pak Ikin, tak lama kemudian sebuah motor berhenti di depan gerbang. Dan Pak Samsul yang seorang satpam dan berjaga di depan keluar dari pos menghampiri seorang pemuda yang juga menghampirinya. Permisi Pak. Mas Rian ya? Iya Pak. Sudah ditunggu Bang Oji, mari saya antar. Iya Pak, makasih. Pak Samsul pun mengantarkan Rian masuk ke dalam menemui Bang Oji. Sebentar ya mas, duduk dulu. Iya pak, ucap Rian duduk di ruang tamu. Pak Samsul pun mengetuk pintu ruangan kantor Bang Oji. Tok tok tok. Bang Oji, masuk. Anaknya udah datang, suruh masuk. Baik bang, ucap Pak Samsul keluar ruangan. Gimana pak?
Silakan mas, masuk aja. Iya pak. Rian, masuk. Terima kasih bang. Ternyata masih muda ya. Kamu umur berapa? 20 tahun bang. Masih muda banget. Saya nggak yakin kamu bisa kerja di sini. Saya bisa bersih-bersih, saya bisa masak, dan masih banyak yang lainnya. Bisa mijit nggak? Bisa bang. Bagus. Soalnya dancer saya suka pegel-pegel karena suka capek-capek. Iya bang, saya ngerti. Saya butuh sekali kerjaan ini. Saya butuh uang untuk ibu saya yang sedang sakit. Jadi begitu. Tapi ngomong-ngomong, kamu pernah kerja nggak sebelumnya? Pernah bang. Jualan gorengan keliling. Juga jadi tukang proyek. Maklum bang, saya cuma lulusan SMP. Saya tidak mempermasalahkan background pendidikan kamu. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Semua pekerjaan itu ada saja resikonya, dimanapun kamu kerja. Saya tahu bang, tapi demi ibu, saya apapun resikonya akan saya jalani. Asalkan saya bisa biayai ibu pengobatan. Bagus, anak yang baik. Pertama-tama, saya akan jelasin apa saja kerjaan kamu. Ya, Bang Oji menjelaskan apa aja tugas Rian yang nanti akan dilakukan Rian dan menjelaskan siapa saja keempat dancer yang nanti akan Rian layani. Mengerti? Mengerti bang. Di luar pekerjaan yang abang jelaskan tadi, itu sebuah loyalitas saja. Jika ada keempat personil itu meminta sesuatu, tapi lain daripada yang abang jelaskan tadi, itu hanya sebatas loyalitas saja sebagai asisten. Kamu jalani oke, enggak juga enggak masalah. Iya bang, ngerti. Setelah ini, abang keluar. Kamu akan ditemani Mas Tejo asisten rumah tangga atau pembantu di sini untuk house tour, melihat-lihat ruangan di studio ini. Dan sekolah dance sendiri dimulai dari jam 3 sore sampai malam. Jangan khawatir, sudah ada pelatih dancer yang mengurus. Tugasmu hanya mengurusi keempat dancer saya. Tapi keempat personil dancer abang sendiri mungkin pulangnya sore. Kamu santai saja. Mungkin sembari nunggu mereka, kamu bisa bantu-bantu Tejo. Nanti tanya-tanya Tejo aja. Ngerti? Ngerti bang? Bang, mohon maaf. Saya sebenarnya gak enak mau ngomong. Tapi saya butuh banget. Ada apa Rian? Katakan. Apa saya boleh kasbon dulu buat biaya check up ibu dan beli obat? Nanti potong aja gaji saya bang. Oh, begitu. Bisa? Ini, abang kasih 2 juta dulu. Cukup? Alhamdulillah cukup bang. Makasih bang. Makasih banyak. Sama-sama. Kamu boleh setiap saat pulang menjenguk ibumu. Tapi jangan lama-lama dan harus kembali ke studio. Siap bang? Ya sudah, ikut abang. Baik bang. Mas Tejo. Ya bang. Tolong, urus Rian. Ajak keliling studio dan tunjukkan ruangan-ruangan di sini. Abang mau keluar dulu. Siap bang. Mari dek. Oh iya mas. Ya, Tejo pun menunjukkan kamar Rian yang terletak di samping kamar Tejo. Nah, ini dia kamarnya dek. Tasnya taruh aja di sini. Iya mas. Kamar saya di sebelah. Jadi kalau butuh apa-apa panggil aja saya. Iya mas. Masnya sudah kerja lama di sini. Sudah 5 tahun. Dan sudah tahu suka duka tinggal di sini. Iya mas, ngerti. Semua pekerjaan pasti ada suka dan dukanya. Tapi mas lumayan bertahan lama ya kerja di sini. Ya mau gimana lagi? Cari kerjaan susah, ya jalani aja. Untung aja saya nggak diapa-apain. Hah? Diapa-apain gimana mas? Lah, emang kamu nggak ngerti? Ngerti apa mas? Oh gak apa-apa. Nanti kamu juga tahu sendiri. Oh iya mas. Ucap Rian santai. Rian mengira pasti maksud Mas Tejo personil dancernya galak-galak dan suka marah-marah, nyuruh-nyuruh seenaknya dan lain-lain. Dan itu sudah biasa, resiko. Rian pun sudah siap dengan semua itu, tanpa Rian tahu apa yang sebenarnya akan ia hadapi ke depannya. Setelah ke kamar dan menunjukkan ruangan-ruangan lain, kini Mas Tejo menunjukkan ruangan studio. Nah, ini ruangan dance-nya. Untuk les nari atau dancer pelajar. Wah, luas banget, keren. Nah, ayo ke ruangan sebelah. Iya mas. Nah, kalau ini ruangan dance spesial buat dancer artis. Ya keempat dancer yang kamu layani itu foto-foto mereka. Belum kenalan kan? Mereka masih keluar. Iya mas. Wah, ganteng-ganteng ya.
badannya bagus-bagus. Jadi pengen punya badan kayak mereka. Ya iya, kalau nggak ganteng dan badannya bagus nggak bakal jadi dancer mahal. Bahkan denger-denger ada label yang mau nawarin mereka buat jadi boyband loh. Tapi nggak tahu mereka mau apa enggak. Soalnya katanya suara mereka nggak bagus. Tapi Bang Oji masih mau cari guru vokal. Oh gitu. Iya, tak jelasin dulu ya. Ini yang paling ujung sebelah kiri itu namanya Rama. Dia paling senior di sini. Yang kedua Robi, yang ini Ronald, dan yang terakhir Raka. Oh iya, bener-bener cakep-cakep ya. Tapi yang paling cakep wajah dan bodinya, saya suka yang ini, Mas Raka. Oh iya, cowok-cowok dance yang sekolah di sini juga banyak yang naksir dia. Apa? Cowok? Iya. Lah emang kamu nggak tahu kalau mereka ganteng-ganteng tapi gay? Beneran mas? Iyalah. Pantes aja dari awal aku udah curiga saat masuk grup lowongan. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Semua demi ibu. Semangat dek. Ya sudah, ayo lanjut ke lantai 2. Iya mas. Malam hari kemudian tepat pukul 8 malam, keempat personil dance telah pulang. Bang, gimana? Udah dapat asistennya? Tanya Rama. Aman. Mana dia? Pulang sebentar ke rumahnya. Loh, kok pulang? Iya, abang suruh bentar. Nganter ibunya, periksa ibunya yang lagi sakit sekalian beli obat. Udah gak apa-apa, ntar juga datang. Buruan latihan. Ntar, mandi dulu, gerah. Gue kagak ah, nanggung amat, ntar juga keringetan lagi, ucap Ronald. Ya ntar mandi lagi lah. Ya sudah, sana cepat, ucap Bang Oji dan keempatnya pun menuju lantai 2. Dan ketika keempatnya baru saja ke lantai 2, motor Rian baru saja tiba. Rian berkenalan dan mengobrol dengan Pak Ikin, supir para dancer. Dan setelah berkenalan dengan Pak Ikin, Rian pun masuk. Bang, gimana? Sudah nganter ibu? Alhamdulillah sudah bang, sudah beli obat juga. Makasih banyak bang, saya nggak tahu harus gimana kalau nggak ketemu abang. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Oh ya, dancer kamu sudah datang. Oh iya, di mana mereka bang? Ada di atas, tapi sebentar lagi mereka latihan. Tunggu aja di studio dan kenalkan dirimu. Siap bang. Rian pun dengan semangat langsung menuju ke studio privat para dancer dan menunggu keempatnya turun. Rian deg-degan, entah mengapa dia jadi grogi. Senang bercampur was-was, apalagi keempatnya adalah gay. Dia pun mencoba santai, dan untuk menghilangkan rasa gugupnya, Rian sembari membereskan barang-barang yang sedikit berantakan di dalam studio. Dan ketika Rian sedang membereskan barang-barang, cekrek, dek. Suara pintu ruangan studio terbuka, menunjukkan satu persatu pria berbadan kekar bertelanjang dada yang kini berjalan menghampirinya. Dan kini keempatnya mengelilingi Rian. Rian deg-degan, apalagi keempatnya menatap Rian dengan tatapan yang membuat Rian tak nyaman. Seolah tatapan menelanjangi, sorot mata keempatnya dari atas sampai bawah. Saya Rian, saya asisten baru kalian. Gue Rama. Oh iya bang. Seketika Rian tersenyum saat Rama mengulurkan tangannya. Rian lega meski pandangan Bang Rama sedikit membuatnya risih. Gue Robi, ucap Robi mengedipkan mata yang membuat Rian seketika takut. Seperti seorang cowok ganjen menggoda cewek. Tapi karena homo, sudah pasti dia ganjen sama Rian. Namun Rian mencoba positive thinking. Mungkin itu cara homo bercanda. Lagi pula gak mungkin mereka naksir pada Rian. Karena Rian gak merasa ganteng seperti mereka. Homo seperti mereka juga pasti lebih doyan lelaki yang sama-sama berbadan gede seperti mereka. Selamat datang Rian. Oh iya, ucap Rian yang semakin panik saat genggaman tangan Ronald terasa kencang. Dan yang membuat semakin ilfil, jari jemari Ronald menggelitik-gelitik telapak tangannya. Woi, latihan! Teriak Raka menatap Rian, namun seketika berjalan menyetel musik yang membuat Ronald seketika melepas tangannya dan semua pun mulai latihan. Rian pun seketika lega, namun Rian penasaran mengapa di antara yang lain Raka terlihat cuek dan sombong dan juga tak mau berkenalan dengannya. Entahlah. Yang jelas
Malam ini Rian sudah mulai bertugas. "Rian." "Ya bang," ucap Rian saat Bang Rama menyerahkan sebuah HP. "Ini akun IG studio kita. Tolong lo live-in kita pas lagi ngedance." "Siap bang." Ya, Rian pun mulai live IG, memperlihatkan keempat dancer yang sedang latihan. Karena besok keempatnya akan show, dan Rian akan menemani. Rian live IG sembari menikmati dance mereka. Sungguh keren. Rian dibuat takjub dan tak menyangka dan bersyukur bisa kerja di tempat ini. Dan ketika Rian sedang memperhatikan keempatnya, baik Rama, Robby, Ronald juga bergantian memperhatikan Rian dengan masih tatapan mesum. Mungkin homo memang seperti itu. Tapi jika semua homo seperti itu, mengapa Raka terlihat berbeda? Mengapa sedari tadi ia tak menatapnya dan lebih fokus latihan? Entah mengapa Rian jadi penasaran. Apa dia normal? Dan setelah sekitar 45 menit keempatnya selesai latihan, keempatnya pun duduk. Dan setelah diberitahu apa saja yang biasanya dilakukan asisten oleh Bang Oji tadi, ya, Rian langsung mengambil 4 air mineral dan 4 handuk dan menghampiri keempatnya. "Ini bang, minumnya," ucap Rian memberikan air mineral pada semua. Lalu ketika keempatnya minum, Rian buru-buru mengelap keringat keempatnya satu persatu, mulai dari Bang Rama dan berlanjut ke yang lain. Dan ketika Rian mengelap keringat Rama, baik Robby maupun Ronald terlihat seperti memberi kode pada Rama, kecuali Raka yang sedang mengecek HP-nya. Rian pun lanjut mengelap keringat Robby, lalu Ronald. Sempat Rian rasakan risih saat baik Robby maupun Ronald menyentuh tangannya dan mengarahkan tangannya untuk mengelap dadanya. Namun Rian tetap profesional melayani mereka hingga giliran Rian mendekati Raka. Raka tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya. "Gue mandi duluan." "Brak," ucap Raka menutup pintu, seperti seolah menghindari Rian. Dan kini hanya ada Rian dan Robby, Rama, dan Ronald di dalam studio. "Bang, sikat," ucap Ronald yang membuat Rian kebingungan. Hingga Bang Rama mendekati Rian. Dan ketika tangannya hendak menyentuh Rian, cekrek. "Rian." Seketika Bang Oji masuk. "Ya bang." "Ke ruangan abang sebentar." "Oh iya bang," ucap Rian buru-buru keluar studio. "Sialan Bang Oji, ganggu aja," ucap Robby kesal. "Jangan khawatir, lebih baik kita mandi dulu. Begitu tengah malam kita eksekusi. Mantap." "Mandi, santapan lezat menanti." "Ah, gak sabar gue bang." "Ingat, abang first." "Siap bang, sisanya juga enak, apalagi gemoy banget mangsanya." Di ruangan Bang Oji. Di ruangan Bang Oji sendiri, Bang Oji sedang menunjukkan schedule para dancer untuk sebulan ke depan. "Ini jadwal show mereka. Di luar itu, kamu boleh ambil libur sebulan 2 kali. Di luar schedule kamu. Siapa tahu kamu pulang ke rumahmu kangen ibumu. Tapi jika hanya sekedar menengok, kamu boleh setiap saat ketika ada waktu senggang kayak tadi. Asal jangan lama-lama." "Toh deket kan?" "Iya bang, makasih banyak." "Gimana? Udah kenalan?" "Udah bang. Tapi..." "Abang ngerti, itu sudah resiko. Kamu ingin ibumu sembuh kan?" Iya bang." "Atau kamu menyerah? Kalau kamu memang gak sanggup, ya sudah, gak masalah. Masih banyak yang menginginkan pekerjaan ini." "Oh enggak bang, saya sanggup bang. Lagi pula saya gak enak sama abang. Saya sudah kasbon dan uangnya tadi udah saya pakai berobat. Dan sisanya udah saya kasih ibu buat kebutuhan. Dan cari kerja itu susah, apalagi dapat gaji yang lumayan. Saya gak mau menyia-nyiakannya bang." "Bagus." Cekrek. Seketika Rian terkejut saat Raka tiba-tiba masuk ke ruangan kantor Bang Oji. "Bang, bagi liquid," ucap Raka dengan membawa rokok vape-nya. "Ada, abang ada 3 rasa. Noh, pilih sendiri." Ucap Raka mengisi liquid tanpa menatap Rian, padahal dia tahu ada Rian di sana. "Dah bang, thanks." Raka pun akhirnya sempat melirik Rian, dan Rian tersenyum dan mengangguk. Namun Raka tak membalas senyum sapanya.
dan tetap cuek keluar ruangan yang membuat rasa penasaran Rian semakin bertambah. Bang, ya, apa Bang Raka orangnya memang sombong? Oh, dia memang begitu, santai saja. Dia memang cuek, terlihat sombong. Tapi aslinya baik kok. Oh, begitu ya Bang? Iya, nanti juga lama-lama akrab. Iya Bang. Ya sudah malam. Istirahatlah. Kalau belum makan, makan dulu. Minta Mas Tejo kalau mau makan apa. Iya Bang, makasih. Tengah malam kemudian, di lantai 2, Raka sendiri sedang mendengarkan musik dengan headsetnya. Raka, teriak Ronald mengetuk pintu kamar, namun Raka tak membukanya. Cekrek. Yah, kebiasaan. Bangun loh, set. Robi mencopot headset Raka. Apaan sih? Raka, turun, ucap Rama dari balik pintu. Dan dengan malas-malasan, Raka pun turun mengikuti ketiganya menuju kamar Rian. Dan di kamar Rian sendiri, Rian kini tengah terlelap. Dan ketika sedang asik tidur, pintu kamarnya diketuk. Tok tok tok. Siapa? Mas Tejo ya? Sebentar. Cekrek. Seketika Rian terkejut ketika tiba-tiba Rama, Robi, Ronald, dan Raka tiba-tiba satu persatu masuk ke kamarnya. Set. Rian terkejut ketika Ronald dan Robi memegangi kedua tangannya dan Rama mendekat. Bang, kalian mau ngapain? Gak ada, abang cuma mau sedikit berpesta. Pesta apa bang? Pesta lubang matahari. Maksud abang? Set. Lepasin. Bang, jangan bang. Seketika Rian panik saat Ronald dan Robi membuka pakaiannya. Sedangkan Raka hanya bersandar di dinding dan malas-malasan. Rian sempat menolak dan berusaha melawan. Namun tubuhnya yang tak seberapa dibanding badan kekar mereka membuat Rian tak bisa melawan. Apalagi ketika Bang Rama mengeluarkan borgol dari tangannya. Dan ceklek. Ya, Bang Rama berhasil memborgol tangan Rian yang membuat Rian takut dan cemas. Set. Bruk. Ronald dan Robi mendorong Rian ke ranjang. Lalu keempatnya membuka seluruh pakaiannya, termasuk Raka. Dan kini keempatnya berdiri mendekati Rian dan menunjukkan batangnya masing-masing di depan Rian. Rian dapat melihat batang itu satu persatu, mulai dari milik Rama, Robi, Ronald, dan yang paling menakutkan adalah batang Raka yang paling besar di antara yang lain. Seolah mengerti apa yang akan mereka lakukan kepadanya, Rian ingin menjerit, ingin berteriak, ingin meminta tolong tapi percuma. Tanpa banyak bicara, Rama tiba-tiba menghampirinya dan menyodorkan batangnya. Buka mulut lo. Jangan bang, gue bilang buka. Ini tugas lo. Semua yang jadi asisten di sini melayani kita dalam bentuk apapun. Dan kalau sampai lo ngelawan, lo bakal celaka. Buka mulut lo. Set. Ya, batang itu pun masuk ke mulut hangat Rian. Rian tak berani melawan dan hanya pasrah saat kepalanya maju mundur akibat tekanan tangan Rama yang memasukkan batangnya terlalu dalam. Gimana bos? Tanya Ronald. Mantap. Lebih dalam. Yes. Bang, gantian bang. Ucap Robi yang tak tahan sembari mengocok miliknya. Wah, desah Rama melepas batangnya dan kini giliran Robi memasukkan batangnya. Wow, mantap. Enak banget sih mulut lo. Tenggorokannya aja sempit, apalagi mekinya. Wih, telur gue disepin juga, ucap Robi. Seketika mendengar ucapan Ronald itu, hatinya semakin hancur ketika tahu jika mereka hendak mencabuli Rian. Ya, Rian tak menyangka jika resiko yang ia hadapi akan seperti ini. Menyesal pun percuma, berhenti pun tak semudah itu. Bisa-bisa ia dituntut, apalagi Rian sudah terlanjur kasbon dan uang itu sudah dipakai untuk pengobatan. Woi, Rob, buruan nih, lama amat giliran gue, ucap Ronald. Robi pun mencabut batangnya dan kemudian kini giliran milik Ronald yang masuk ke mulut Rian. Rian terlihat kurang nyaman
dan wajahnya memerah akibat kasarnya perlakuan Ronald. "Woi, jangan kena gigi, sakit anjir." "Nah gitu dong, lebih dalam." "Ah, kurang sip sedotan lo, gak puas gue." "Bang, langsung tajep aja bang," ucap Ronald tak puas, lalu mendorong kepala Rian dengan tidak sopan. "Raka, giliran lo," perintah Rama yang entah mengapa membuat Rian ketakutan. Rama, Robi dan Ronald saja yang awalnya terlihat ramah, nyatanya bangsat dan penjahat. Apalagi Raka yang dingin kepadanya. Raka pun mendekati Rian. Rian tampak gemetar, hingga kemudian set. Raka meraih dagu Rian secara perlahan, lalu ujung jempolnya mengelus bibir bawah Rian dengan lembut. Dan entah mengapa sorot mata Raka terlihat hangat menatapnya, seolah tatapan mata itu berbicara dan menenangkannya. Dan jika pada Rama, Robi, Ronald, mulut itu terbuka karena dipaksa, namun tidak untuk Raka. Seolah terhipnotis, Rian membuka mulutnya dengan sendirinya. Lalu meraih batang besar Rian dan... Ya, Raka terlihat memejamkan mata, lalu kembali membuka matanya dan kembali menatap Rian di bawah sana. Tatapan mata keduanya bertemu. Entah mengapa, baru kali ini Raka merasakan batangnya terasa nikmat di mulut asisten barunya ini. Hisapannya begitu lembut, menekan-nekan dengan nikmat hingga terasa di hati. Rasanya nikmat tak terkira, apalagi ketika tenggorokan Rian menghimpit kepala batang Raka. Luar biasa. Rian terkejut ketika Raka tersenyum kepadanya, seolah pelipur lara di saat dia teraniaya seperti ini. "Cukup," set, ucap Rama seketika Raka mencabut batangnya. Bruk, Ronald dan Robi dengan kasar mendorong Rian ke ranjang. Sedangkan Raka di belakang Rian memeluk dan menahan tubuhnya dari belakang dan mengangkangkan kedua pahanya. Sedangkan Rama bersiap-siap mengeksekusi Rian. Rian panik, Rian memberontak. "Diam loh," teriak Ronald. "Bang, jangan bang, tolong." "Bawel lo, kalau lo masih mau bekerja di sini, diam aja," ucap Robi. Sedangkan Raka hanya diam saja di belakangnya. Rian panik saat Rama mengoleskan pelumas ke lubangnya dan ke batangnya sendiri. Hingga kemudian, set. "Oh, bang, sakit bang." "Sabar, sempit banget sih." "Kurang banyak kali bang cairannya." "Maklum, virgin," ucap Ronald. "Buka lubang lo, jangan ditahan, gue pengen masuk." Sakit bang, bang, bang." Rian menangis, hingga kemudian, cups. Seketika Raka yang tak tega itu tiba-tiba menolehkan kepala Rian dan mencium bibirnya yang membuat Rian berhenti berteriak dan menikmati ciuman Raka. Rasanya mix and match, sakit di bawah bercampur nikmat akan ciuman Raka. Rasa takut dan marah seketika sedikit terobati oleh ciuman Raka. "Gila, tumben si Raka cium asisten, baru kali ini," teriak Ronald heran. Dan Rian mendengarnya. Rupanya Raka baru pertama kali berani mencium asistennya. "Bang, gimana?" "Virgin kualitas super." "Buruan bang, gue mau. Abang masih enak." Ronald dan Roni pun menghisap kedua puting kanan dan kiri Rian. Rian menggelinjang, sensasinya aneh, namun lambat laun dia pasrah dan menikmatinya. Apalagi Raka terus mengunci lehernya dan tak melepaskan ciumannya. Dan Rian sungguh menikmatinya, bahkan tak ingin melepasnya. Air matanya kering dengan sendirinya, tubuhnya bergetar, menandakan dorongan akibat genjotan Rama yang hampir puncak. Hingga kemudian, crot. Ya, Rama keluar, lalu membuka borgol. Dan kini giliran Robi. Celep. Raka sempat merasakan bibir Rian terbuka, menahan sakit saat Robi menusuknya. Tapi Raka menutup bibirnya kembali dengan bibirnya dan terus menciumnya. Tangan kiri Rian memegang tangan Raka di lehernya, seperti tak kuat merasakan sodokan-sodokan Robi. Hingga kemudian, Roni pun keluar dan meninggalkan kamar Rian menyusul Rama. "Sekarang giliran gue. Lubang lo harus lebih nikmat dari mulut lo,"
Set, jelek. Anjir, sempit juga. Biarpun cairan Bang Rama sama Robi muntah di dalam. Kalau kayak gini caranya, mau pagi, siang, sore, lo harus siap melayani kita. Dan jangan berani-berani lo berhenti kerja dari sini. Gila kah? Gue yakin kenti lo yang gede itu bakal susah nerobosnya. Sempit banget, Cir. Ini asisten tersempit dan terlegit yang pernah kita dapat. Wajar sih. Kemarin-kemarenan, boti-boti homo, tukang BO. Keren Bang Oji, dapat asisten strap. Gurih. Gak kuat nih. Puas banget gue sama lubang lo. Gue kencengin nih. Gue mentokin nih. Dasar bitch. Raka merasakan tubuh Rian semakin terguncang-guncang. Pegangan tangannya sangat kuat. Lagi-lagi mulutnya kembali terbuka. Dan Raka kini berani memasukkan lidahnya dan menyapu lembut lidah dan dinding-dinding mulut Rian. Matanya terpejam, merasakan sakit yang luar biasa akibat kasarnya sodokan Ronald. Semakin lama semakin kencang. Raka yang tak tega itu seketika menggenggam kedua tangan Rian dengan kencang dan kuat. Sekencang dan sekuat hisapan bibir Raka pada Rian. Hingga kemudian, puas banget gue. Bro, abisin dah tuh sisa kita, ucap Ronald keluar kamar Rian. Dan kini tinggal ada Raka yang masih mencium Rian. Meski bibir Rian kini sudah tertutup. Raka perlahan-lahan melepas ciumannya dan melihat mata Rian tertutup dengan nafas yang sesegukan. Lalu air mata tiba-tiba menetes di pipi Rian. Raka yang tak tega mengusap pipi Rian, menidurkan kepalanya pada bantal. Rasanya Rian sudah tak bertenaga lagi, apalagi jika harus masih melayani Raka dengan batang yang paling besar di antara yang lain. Namun rasa penasaran dan tertariknya pada Raka membuat dia mengangkangkan pahanya dengan sendirinya, seolah sudah ridih menunggu giliran Raka yang menggauli. Namun Raka yang melihat sikap Rian itu justru beranjak dari tempat duduknya dan menyelimuti tubuh Rian yang membuat Rian bingung. Raka pun memakai celananya, meski batangnya masih tegang akibat ciumannya bersama Rian. Namun Raka hendak keluar, dan begitu Raka hendak pergi, Rian menahan tangan Raka dan menatapnya dengan sayu. Bang, mau kemana? Bukankah sekarang giliran abang? Kamu sudah lelah, istirahatlah, ucap Raka tersenyum sembari mengelus kepalanya, lalu menutup pintu kamarnya dan pergi meninggalkannya. Rian bingung harus sedih atau senang. Yang ia rasakan saat ini adalah pantatnya yang nyerinya amat luar biasa. Keesokan harinya, sore ini di sebuah mall, Rian sedang menonton pertunjukan keempat para dansernya dari samping backstage yang sedang show di suatu event. Jujur Rian masih tak percaya dengan apa yang ia alami semalam. Rian harus kuat demi ibunya. Rian laki-laki tak boleh lemah, harus kuat. Entah sampai kapan dia bertahan. Yang terpenting kesehatan ibunya adalah segalanya. Rian kembali menatap Raka, dan Raka yang tak sengaja melihatnya ini tersenyum padanya. Dan Rian memberinya semangat. Rian senang karena Raka kini tak dingin lagi kepadanya. Bahkan pagi-pagi tadi dia tiba-tiba ke kamarnya dan memberikan salep untuknya. Sangat perhatian. Ya, di panggung sendiri saat ngedance, Raka tak sengaja memperhatikan Rian yang terlihat merunduk, seperti memikirkan sesuatu, lalu menatapnya. Dan Raka tersenyum kepadanya. Entah kenapa, sejak semalam Raka selalu memikirkan Rian, padahal dengan asisten-asisten sebelumnya ia tak peduli. Bahkan lembutnya bibir Rian masih teringat-ingat bahkan saat dia di panggung saat ini. Ingin rasanya Raka mencium Rian lagi. Raka juga tak suka dan semakin berani melawan ketika sikap Rama, Robi dan Ronald semena-mena padanya. Meski seorang asisten, dan itu membuat Raka menjadi tak terima dan murka. Malam hari kemudian, ya malam ini tepat tengah malam, lagi-lagi Rian terkejut ketika Rama, Robi dan Ronald kembali masuk ke kamarnya. Ya, lagi-lagi ketiganya kembali menggilir Rian, dan Rian mau tak mau tetap melayani. Jika dirasa-rasa mereka memperlakukan Rian bukan sebagai asisten, tetapi lebih sebagai budak seks mereka. Ya, Rian pun pasrah.
Namun sembari melayani ketiganya, Rian bertanya-tanya kemana Raka. Mengapa ia tak ikut menggilirnya? Pasalnya dari semalam hanya Raka yang belum menyentuhnya. Ini seperti tak adil. Rian pun bertanya, Bang, Bang Raka kemana? Mending lo layanin deh ke kamarnya. Kasian, dia gak enak badan masuk angin. Kasian dia, mending masuk lubang daripada masuk angin. Ucap Ronald lalu pergi. Dengan pantat yang masih nyeri dan tak kunjung hilang, Raka ke kamar mandi. Lalu setelah itu berjalan ke lantai 2, menghampiri Raka di kamarnya. Tok tok tok. Bang, masuk. Cekrek. Rian, ada apa? Kenapa abang gak turun? Abang kecapean aja. Kamu gak apa-apa kan? Udah dipakai salepnya? Iya bang, udah. Duduk sini. Iya bang. Itulah resiko kerja di sini. Abang sendiri sebenarnya males dan gak suka cara mereka. Tapi aku tahu bang. Mas Tejo udah kasih tahu. Maaf ya, abang gak salah. Aku bahkan makasih abang udah nenangin aku dengan cara abang. Yang cium kamu maksudnya? Abang, kenapa belum gilir aku? Kamu minta abang gilir? Punya abang gede loh, lebih gede dari mereka. Maksud aku, kamu bisa mijit gak? Bisa bang, pijitin abang Gi. Nih minyak gosoknya. Iya bang. Ya, Rian pun memijat Raka. Sembari memijat, keduanya pun mengobrol. Rian, kamu umur berapa? 20 bang. Masih muda. Tahu dari mana kamu kerjaan ini? Ya, Rian pun menceritakan semua hingga dia menemukan lowongan ini. Seperti itu bang, aku salah masuk grup. Jadi kamu bukan gay? Bukan bang. Nyesel kerja di sini? Aku bingung mau jawab apa. Di sisi lain, aku lagi butuh uang untuk berobat ibu yang lagi sakit. Oh gitu? Iya bang, aku harus bertahan demi ibu. Meski jujur, penyesalan pasti ada. Ketemu abang, nyesel juga dong. Kecuali abang, ucap Rian yang seketika membuat Raka duduk dan menatap Rian. Rian, boleh abang cium bibirmu lagi? Kenapa minta izin abang? Lebih dari cium juga aku tak mungkin menolak. Bukankah itu memang tugasku melayani abang? Set. Ya, lagi-lagi Raka mencium bibir Rian dengan bergairah. Dan kali ini Rian membalas dengan sepenuh hati. Lidah keduanya beradu dan saliva keduanya membasahi bibir dan sekitarnya. Bang, abang mau masuk? Enggak Rian, abang gak tega. Kedua, punya abang gede, takut bikin kamu sobek. Karena abang tahu kamu masih lecet karena ulah mereka. Tapi kalau abang pengen banget, Rian gak apa-apa, Rian tahan. Enggak Rian, abang bukan iblis yang jahat. Abang masih punya perasaan. Kalau gitu aku hisap ya? Boleh. Oh, abang suka hisapan kamu Rian. Jujur, abang merasakan getaran ketika abang bertemu denganmu. Bahkan ketika kamu menghisap abang deg-degan. Abang gak bohong, kamu bisa tanya yang lain. Pegang dada abang. Iya bang, Rian percaya. Ya, Raka dihisap dengan posisi duduk, sembari menghisap rokok vape-nya dan meraba-raba pantat Rian dari luar celananya. Raka gak kuat, apalagi ketika lidah Rian berputar-putar mengelilingi urat batangnya. Sungguh nikmat. Oh, trot. Raka pun membersihkan mulut Rian dengan tisu, lalu menarik lengannya dan merebahkannya di ranjang. Kemudian, set, memeluknya yang membuat Rian terkejut namun senang. Malam ini tidur sama abang ya? Iya bang. Raka pun memeluk Rian erat-erat dan Rian tidur di dada Raka. Keduanya pun terlelap bersama. Dan singkat cerita, pagi-pagi ketika Raka terbangun, Rian tak ada. Raka langsung turun mencari Rian di kamar, tapi tak ada. Mas Tejo, Rian kemana? Oh, izin pulang, ibunya kumat. Tadi dikasih sama Bang Oci, kan mumpung libur. Ntar malam juga balik lagi. Oh, syukurlah.
Di rumah Rian. Di rumah Rian sendiri, setelah mengurus ibunya ke rumah sakit, malam ini tepat jam 10 malam, Rian membuka HP-nya, mengecek pesan masuk. Ternyata dari Raka 1 jam yang lalu. Maklum, tadi Rian sedang di klinik. Rian senang Raka menghubunginya. Rian, jangan lama-lama pulangnya. Salam ya buat ibu, semoga cepat sehat. Makasih bang. Tadinya Rian mau balik ke studio malam ini, tapi ibu nyuruh besok pagi aja, biar ada saudara yang nunggu. Balas Rian, namun Raka tak membalas pesannya. Rian mencoba menelpon, tapi tak bisa dihubungi. Hingga kemudian HP-nya bergetar. Mas Tejo menelpon. Ya Mas Tejo, kamu di mana? Masih di rumah Mas, ada apa? Jangan kembali ke studio, sekarang aja aku pulang kampung. Loh, kenapa Mas? Ada penggerbekan pesta gay di studio, semua ketangkep, beserta para murid dance, kecuali aku, supir dan satpam. Itu aja masih dimintai keterangan sebelum akhirnya dilepas. Lawang kita kan gak ikut-ikut, gak tahu menau. Kejadiannya di studio privat, dan sekarang studio di garis polisi. Kok bisa Mas? Bang Raka gimana? Ya dibawa juga. Gak tahu dah Mas lanjutannya kayak gimana. Ya terpaksa Mas cari kerjaan lain, gimana lagi? Ya ampun, makasih Mas infonya. Seketika Rian lemas, bukan hanya kehilangan Raka, tapi juga kehilangan pekerjaan untuk berobat ibunya. 1 bulan kemudian, setelah perpisahannya dengan Raka dan kehilangan pekerjaan, dan sempat luntang-lantung mencari pekerjaan, tapi nggak nemu, hari ini juga akhirnya Rian mendapat panggilan pekerjaan dan akan melaksanakan interview di sebuah restoran sebagai tukang bersih-bersih. Dan ketika motornya berhenti di lampu merah di sebelah kanan, Rian tak sengaja melihat Raka menyetir mobil dari arah berlawanan sebelah kiri. Ya, Rian yakin itu Raka. Tapi apa benar ia keluar dari penjara? Mengapa tak menghubunginya? Dan begitu lampu hijau, Rian mencari jalan, putar balik dan beruntung. Dari jauh, mobil Raka masih terlihat. Dan tak lama kemudian, mobil itu berhenti di sebuah kantor. Abang, teriak Rian. Namun Raka tak mendengar dan langsung masuk kantor. Rian pun menyeberang dan memarkirkan motornya. Halo mas, ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu Bang Raka. Maaf, ada urusan apa? Apa sebelumnya sudah ada janji? Gak ada sih pak, tapi saya benar-benar pengen ketemu dia. Sebentar. Iya pak. Di ruangan studio. Ya, hari ini Raka sedang berlatih pole dance. Setelah kasus yang menimpanya sebulan yang lalu dan setelah tak terbukti ikut serta dalam pesta gay itu, Raka yang setelah keluar itu kini bergabung di studio dance baru. Selain dancer, dia juga koreografer dan ikut melatih anak-anak yang sekolah dance. Jujur, Raka merindukan Rian. Namun, HP satunya yang menyimpan nomor Rian hilang dan tak ditemukan saat penggerbekan itu terjadi. Raka bingung harus mencari di mana karena pertemuan dan perpisahan keduanya begitu cepat dan belum sempat dekat dan mengenal lebih jauh. Tok tok tok. Permisi. Ya pak. Ada yang mau ketemu. Siapa pak? Kayaknya bukan member dance. Kayaknya orang yang mau ketemu Bang Raka aja. Namanya Mas Rian. Rian, suruh masuk pak. Baik. Dan begitu pintu terbuka, Abang, Rian. Ya, Raka langsung turun dari tiang pole dance dan berlari memeluk Rian. Set. Abang kangen. Sama bang. Jangan nangis. Laki harus kuat. Iya bang, Rian terharu. Gak nyangka ketemu abang lagi. Tenang, abang gak akan ngebiarin kita pisah lagi. Bagaimana keadaan ibu? Membaik bang. Lalu, kamu kerja di mana sekarang? Ini baru mau interview buat jadi cleaning service. Tapi di jalan ketemu abang. Ya udah, aku malah kejar abang. Takut gak ketemu abang lagi. Kamu rela batal interview, ngelepasin kesempatan pekerjaan demi abang? Rian mengangguk. Dengerin abang. Mulai sekarang, kamu kerja sama abang. Kamu harus balik lagi jadi asisten abang. Mau? Abang mulai banyak job.
abang butuh kamu yang bisa nemenin abang. Mau bang, mau. Sekarang training dulu sama abang ya. Tutup pintu dan kunci. Hah? Iya, layani dan turuti perintah abang. Iya bang. Rian pun tersenyum dan mengunci pintu. Lalu kemudian menghampiri Raka dan meraih kedua tangannya. Rian, abang mau kamu bukan sekedar menjadi asisten abang, tapi kamu cowok abang. Siap? Siap bang. Mau ngedance gak sama abang? Gak bisa bang. Bisa, abang akan ajari kamu pole dance. Set. Bang, takut jatuh, ucap Rian saat Raka mengajaknya bergelayutan di tiang. Lalu Raka mencium bibir yang ia rindukan itu. Dan perlahan-lahan pakaian Rian jatuh satu persatu ke lantai. Dengan tetap menahan tubuh Rian. Dan menopang pantatnya, perlahan-lahan Raka mulai merindingnya. Dan dari cermin dapat terlihat jika Raka membasahi lubangnya. Tak tahan akan ekspresi nikmat Rian yang terlihat dari cermin, Raka menurunkan Rian dengan masih tetap berpegangan tiang. Tahan ya, punya abang gede. Iya bang, aku tahan. Sep, sep, sep. Abang, punyaku terbelah. Happy ending.